Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat-obat pada sistem endokrin. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana, Magister Sains. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Era Tadiani, yang kedua ada Kaila Najwa Yonika, yang ketiga ada Muhammad Abdi Gufron, yang keempat ada Pelangi Amanda, yang kelima ada Rahmi Pratiwi, yang keenam ada Raisa Selvira, dan yang ketujuh ada saya sendiri, Raudatul Salsabila, yang ke-8 Rizky Maharani, dan yang terakhir adalah Siti Zahara Tifalia Lubis. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada obat diabetes. Berikut ini adalah golongan-golongan dari obat diabetes. Yang pertama ada biguanide, lalu yang kedua ada sulfonylurea, lalu ada meglitinide, thiazolidinedion, inhibitor alfa glukosidase, inhibitor DPP4, agonis GLP1, inhibitor SGLT2, dan yang terakhir ada terapi insulin. Baiklah, golongan pertama itu biguanide dengan mekanisme bekerja dengan menurunkan produksi glukosa di hati atau gluconeogenesis yang meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer seperti otot dan adiposa, serta mengurangi absorpsi glukosa di usus. Obat ini juga mengaktifkan enzim AMP activate protein kinase atau AMPK yang berperan dalam regulasi metabolisme energi. Metformin tidak merangsang sekresi insulin, sehingga resiko hipoglikemia relatif rendah. Obat ini efektif pada pasien dengan resistensi insulin dan peningkatan produksi glukosa hati yang merupakan karakteristik utama dari diabetes mellitus. Lalu selanjutnya itu penjelasan tentang indikasi dan juga kontraindikasi dari biguanide. Yang pertama itu ada indikasi. Metformin merupakan terapi lini pertama untuk diabetes mellitus tipe 2, terutama pada pasien dengan kelebihan berat badan. Selain itu, metformin digunakan dalam pengelolaan sindrom ovarium polikistik atau disebut juga dengan PCOS. Dan telah diteliti untuk penggunaan off-label pada kondisi seperti obesitas dan juga sindrom metabolik. Lalu selanjutnya ada kontraindikasi. Metformin dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan ginjal berat atau EGFR kurang dari 30 ml per menit per 1,73 m3. Asidosis metabolik akut atau kronis serta kondisi hipoksia akut seperti gagal jantung atau infark miokard. Penggunaan metformin juga harus dihindari pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Lalu selanjutnya ada efek samping dari biguanide. Efek samping umum dari metformin meliputi gangguan gastrointestinal seperti mual, diare, dan rasa logam di mulut. Efek samping serius yang jarang terjadi adalah asidosis laktat, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Penggunaan jangka panjang metformin juga dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin B12 yang berpotensi menyebabkan anemia megaloblastik. Untuk dosis dari golongan obat ini, pada awal 500-850 mg per hari dikonsumsi bersama makanan. Maksimalnya 2000-2550 mg per hari tergantung formulasi. Baiklah, berikut adalah contoh obat dari golongan biguanide. Ada metformin HCl tablet salut selaput 850 mg dan juga ada dari merek Actavis yang berisi juga metformin. Terus selanjutnya ada sulfonylurea, yaitu dengan cara kerjanya dari sulfonylurea adalah meningkatkan produksi insulin pada pankreas dengan mengikat pada reseptor 140 ketoacidosis high affinity sulfonylurea reseptor yang terdapat pada sel beta pankreas. Reseptor tersebut secara spesifik terletak pada gerbang potasium ATP sensitif, di mana peningkatan sulfonylurea dapat menurunkan
influx potasium ion melalui gerbang tersebut. Efflux yang menurun menyebabkan terjadinya depolarisasi yang akan membuka gerbang kalsium. Efek dari terbukanya gerbang kalsium tersebut adalah meningkatkan influx kalsium dan pada akhirnya melepaskan preformat insulin. Indikasi dari sulfonylurea ini digunakan sebagai terapi tambahan untuk diabetes mellitus tipe 2 jika kontrol glikemik tidak tercapai dengan metformin atau perubahan gaya hidup. Obat ini dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan agen antidiabetik lain. Terus untuk kontraindikasinya sendiri yaitu pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1, kehamilan dan menyusui, serta pada pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal berat. Obat ini juga tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap sulfonylurea atau sulfonamida lainnya. Untuk efek sampingnya itu meliputi hipoglikemia, penambahan berat badan, mual dan pusing. Efek samping serius yang dapat terjadi adalah reaksi alergi dan hipoglikemia berat, terutama pada lansia atau pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Dosisnya untuk glimepiride awal yaitu 1-2 mg per hari, maksimal 8 mg per hari. Selanjutnya ada obat meglitinib, bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas. Obat ini menghambat kanal kalium ATP dependen, memicu depolarisasi membran, membuka kanal kalsium dan meningkatkan pelepasan insulin. Kerjanya cepat dan durasinya singkat sehingga efektif dalam mengontrol gula darah postprandial atau setelah makan. Untuk indikasinya sendiri yaitu diabetes mellitus tipe 2 khususnya untuk pasien dengan hiperglikemia postprandial, pasien yang tidak cukup terkontrol dengan diet dan olahraga saja. Sedangkan untuk kontraindikasinya itu untuk diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetik, kehamilan dan menyusui, gangguan fungsi hati ginjal berat, hipersensitivitas terhadap meglitinib. Untuk efek sampingnya yaitu hipoglikemia, peningkatan berat badan, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, reaksi alergi tapi jarang. Terus untuk dosisnya tergantung jenis obatnya apa. Yang pertama ada teglinin, yaitu dosis umumnya 120 mg, diminum 3 kali sehari sebelum makan. Untuk dosis awalnya dapat disesuaikan jadi 60 mg bila diperlukan. Yang kedua, ada juga obat tiazolidinedion. Untuk mekanisme kerjanya itu bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan perifer melalui aktivitas reseptor PPAR-Y sehingga menurunkan resistensi insulin. Indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2 biasanya sebagai terapi tambahan dengan metformin atau sulfonylurea. Untuk efek sampingnya sendiri adalah resistensi cairan dan edema, peningkatan berat badan, resiko gangguan jantung kognitif, gangguan hati, peningkatan resiko patah tulang. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal jantung berat, gagal jantung hati berat, kehamilan, diabetes tipe 1 atau ketoasidosis diabetik dengan hiperglikemia postprandial. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh obat dari tiazolidinedion yang dimana ada contohnya itu ada pioglitazone dengan dosis dewasa. Dosis awalnya 15-30 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan setiap 4-12 minggu sebanyak 15 mg per hari atau sesuai anjuran dokter. Maksimal dosisnya 45 mg per harinya. Selanjutnya ada inhibitor alfa glukosidase, yang dimana mekanisme kerjanya inhibitor alfa glukosidase bekerja dengan cara menghambat enzim alfa glukosidase yang berada di usus halus. Enzim ini bertanggung jawab untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Dengan menghambat enzim ini, inhibitor alfa-glukosidase memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan gula darah setelah makan, terutama pada penderita diabetes tipe 2. Indikasinya mengobati diabetes tipe 2. Untuk efek sampingnya, gangguan pencernaan. Efek samping ini meliputi kembung, diare, sakit perut, dan terkadang kram perut.
Selanjutnya ada kontraindikasi seperti hipersensitivitas terhadap obat, penyakit radang usus atau IBD, obstruksi usus, dan kondisi yang dapat memburuk akibat peningkatan gas dalam usus. Obat ini juga tidak direkomendasikan untuk pasien dengan gangguan ginjal berat atau penyakit ginjal kronis stadium 4 atau 5. Contoh obat dan dosisnya seperti tablet arkarbos. Dosis awal arkarbos untuk orang dewasa adalah 25-50 mg 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 100-200 mg 3 kali sehari setelah 4-8 minggu. Berikut adalah contoh obatnya. Nah, selanjutnya ada inhibitor DPP-4, yang dimana mekanisme kerjanya, inhibitor DPP-4 ini bekerja dengan cara menghalangi aksi enzim yang disebut dengan DPP-4 yang menghancurkan hormon inkretin. Inkretin adalah sekelompok hormon yang dilepaskan sepanjang hari dan meningkat pada waktu makan. Inkretin membantu tubuh memproduksi lebih banyak insulin dan mengurangi jumlah glukosa yang diproduksi oleh hati saat tidak dibutuhkan. Secara keseluruhan, hal ini membantu menurunkan kadar glukosa darah. Untuk indikasinya, menurunkan kadar glukosa darah. Untuk efek sampingnya seperti sakit kepala, perubahan kebiasaan buang air besar, misalnya diare atau sembelit. Kontraindikasi dari DPP-4 inhibitor ini meliputi seperti alergi terhadap obat, diabetes tipe 1, ketoasidosis diabetik, gangguan ginjal berat, atau tergantung jenis obatnya, dan riwayat pankreatitis. Contoh obat dan dosisnya seperti di gambar, ada Januvia dengan dosis 100 mg per harinya. Selanjutnya ada agonis GLP-1 yang bekerja dengan meniru hormon inkretin GLP-1 yang secara alami diekspresikan oleh sel L di ileum setelah makan. Hormon ini berikatan dengan reseptor GLP-1 yang terutama terdapat di sel beta pankreas dan bekerja hanya saat kadar glukosa darah melebihi batas basal. Mekanismenya itu meliputi yang pertama, merangsang sekresi insulin secara tergantung glukosa untuk menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua, menghambat pelepasan glukagon sehingga menurunkan produksi glukosa oleh hati. Yang ketiga, memperlambat pengosongan lambung dan sekresi asam lambung yang membantu mengontrol lonjakan glukosa pasca makan. Yang keempat, mengurangi nafsu makan sehingga berkontribusi pada penurunan berat badan. Yang kelima, melindungi dan memperbaiki fungsi sel beta pankreas dengan mencegah apoptosis dan glukolipotoksisitas. Selanjutnya ada agonis GLP-1 dengan indikasi obat yang disuntikkan untuk diabetes mellitus tipe 2. Efek sampingnya mual atau nausea sebagai efek samping utama namun bersifat hanya sementara. Selanjutnya, efek samping pada gastrointestinal lebih sering ditemukan pada agonis GLP-1, kerjanya pendek dibanding kerja panjang. Selanjutnya ada exenatide dieliminasi melalui ginjal, sehingga tidak rekomendasikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Dan yang terakhir ada hipersensitivitas. Selanjutnya yaitu ada kontraindikasi, riwayat pribadi atau keluarga medulari thyroid carcinoma, riwayat atau risiko tinggi pankreatitis, penyakit gastrointestinal berat misalnya gastroparesis, gangguan ginjal berat misalnya EGFR kurang dari 30 ml per menit, kehamilan dan menyusui, hipersensitivitas terhadap komponen obat. Selanjutnya itu ada dosis agonis GLP-1. Yang pertama itu ada zenatid. Dosis awalnya 5 mikrogram seputan 2 kali sehari sebelum makan pagi dan malam. Dapat ditingkatkan menjadi 10 mg 2 kali sehari setelah 1 bulan jika ditoleransi. Yang kedua itu ada liraglutid. Dosis awalnya 0,6 mg seputan 1 kali sehari, ditingkatkan menjadi 1,2 mg setelah 1 minggu, maksimal 1,8 mg per hari. Selanjutnya itu ada SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor itu bekerja dengan menghambat protein SGLT2 di tubulus proksimal ginjal yang biasanya menyerap kembali 90% glukosa dari urin. Dengan penghambatan ini, sebagian glukosa tidak diserap dan dikeluarkan lewat urin atau glukosuria, sehingga menurunkan kadar glukosa darah dan menurunkan berat badan karena hilangnya kalori, dan sedikit menurunkan tekanan darah sistolik.
patofisiologi DMTP2 terkait SGLT2. Pada DMTP2 terjadi berbagai gangguan metabolik atau aminose oktet, termasuk peningkatan reabsorpsi glukosa oleh ginjal akibat aktivitas SGLT2 yang berlebihan. Hal ini memperburuk hiperglikemia. SGLT2 inhibitor mengoreksi salah satu aspek dari kelainan ini dengan menurunkan reabsorpsi glukosa di ginjal. Selanjutnya itu indikasi SGLT2 inhibitor digunakan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki kadar glukosa darah tinggi, terutama sebagai terapi tambahan selain metformin dan insulin. Selanjutnya kontraindikasi. Yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua itu infeksi urogenital aktif. Yang ketiga itu peningkatan hematokrit. Yang keempat itu ada ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya itu ada efek samping. Yang pertama itu ada glukosuria. Glukosa keluar lewat urin dalam jumlah tinggi. Yang kedua itu ada infeksi saluran urogenital seperti vulvovaginitis, lebih sering pada wanita. Yang ketiga itu ada blanitis dan hipoglikemia jika digunakan bersamaan insulin, sulfonylurea atau glinit. Yang keempat ada ketoasidosis diabetik, jarang terjadi tetapi serius. Selanjutnya itu ada dosis SGLT2 inhibitor. Yang pertama dosis awalnya yaitu 5 mg 1 kali sehari. Bagi pasien yang membutuhkan kontrol glikemik tambahan, dosisnya dapat ditingkatkan hingga 10 mg per hari 1 kali. Dosis harian maksimalnya dianjurkan adalah 10 mg 1 kali pada saat pagi hari dengan atau tanpa makan. Selanjutnya itu ada insulin. Mekanisme kerjanya yaitu insulin yang disuntikkan akan berikatan dengan reseptor insulin karena sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin lagi. Kemudian pada permukaan sel terjadi perpindahan transportasi glukosa ke permukaan sel, memungkinkan glukosa masuk ke sel lalu digunakan sebagai sumber energi sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Indikasinya itu penderita diabetes mellitus tipe 1. Kontraindikasinya yaitu hipoglikemia, alergi insulin, hipokalemia, gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat. Selanjutnya ada efek samping insulin. Yang pertama itu ada hipoglikemia, kenaikan berat badan karena tubuh menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak sehingga menyebabkan kenaikan berat badan. Yang kedua itu ada hipokalemia karena dapat menyebabkan pergeseran kalium dari darah ke dalam sel. Dosisnya itu DMTP tipe 1 0,5 sampai 1 unit per kgbb per hari. DMTP 2 itu 10 unit per hari. Contoh obat yang beredar itu ada novorapin dan Nevomix. Obat tiroidstatika yaitu obat penghambat sintesis tiroid atau tionamid, penghambat transport ion iodida, yodium radioaktif, dan beta blocker. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat peroksidase tiroid, mengurangi oksidasi iodida, iodinasi tirosin, dan penggabungan residu iodotirosi sehingga hormon tiroid yang disintesis lebih sedikit. Obat golongan ini juga dapat menghambat konversi perifer T4 dan T3. Memiliki indikasi penyakit hipertiroidisme, penyakit Graves-Basedow, dan memiliki efek samping ruam kulit, gangguan rasa dan bau, granulositosis sementara. Kemudian kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, penyakit hati berat, kehamilan trimester pertama, dan menyusui. Dengan dosis metimazol dewasa 5-15 mg per hari, anak-anak 0,2 mg per kgbb per hari, dan propil tiouracil untuk dewasa yaitu 300 mg per hari, dan untuk anak-anak itu 50-150 mg per hari. Berikut contoh obatnya yaitu metimazol PL dan tablet propil tiouracil. Selanjutnya penghambat transfer ion iodida dengan mekanisme bekerja dengan menghambat masuknya ion iodida ke dalam sel folikel tiroid melalui sodium iodide symporter atau NIS di membran basolateral sel tiroid. Ini mencegah pembentukan hormon tiroid T3 dan T4 karena iodida merupakan komponen penting dalam sintesis hormon tersebut. Patofisiologinya, penghambatan ini mengurangi konsentrasi iodida
intraseluler yang berujung pada penurunan sintesis hormon tiroid, bermanfaat pada kondisi hipertiroidisme dan krisis tirotoksik. Indikasinya yaitu hipertiroidisme, terutama pada penyakit Graves, sebagai persiapan sebelum pembedahan tiroid kadang digunakan dalam krisis tirotoksik. Efek sampingnya yaitu ruam, kulit alergi, anemia aplastik yang merupakan efek samping yang jarang, agranulositosis yang merupakan efek samping serius dan juga jarang, juga gangguan gastrointestinal. Selanjutnya kontraindikasinya yaitu hipotiroidisme, alergi terhadap senyawa tersebut, kehamilan dalam beberapa kasus tergantung jenis obat, dengan dosis tergantung jenis obat, contohnya perklorat KClO4, dosisnya yaitu 200-400 mg per oral 2-3 kali sehari, tergantung respon pasien dan kondisi klinis. Berikut contoh obatnya. Kemudian iodida memiliki mekanisme kerja. Iodida dosis tinggi menurunkan pelepasan hormon tiroid melalui efek Wolff-Chaikoff, yaitu mekanisme umpan balik negatif yang menghambat organifikasi iodida dan pelepasan hormon. Ini digunakan untuk menurunkan cepat kadar hormon tiroid dalam keadaan darurat. Patofisiologinya, setelah pemberian iodida dalam jumlah besar, sel folikular menjadi jenuh iodida dan penurunan aktivitas TPO atau tiroid peroksidase terjadi. Ini menghentikan sintesis dan sekresi hormon tiroid dalam jangka pendek. Indikasi pada iodida itu ada krisis tirotoksik atau tiroid storm sebagai persiapan operasi tiroid, pencegahan penyerapan radioidin misalnya setelah paparan radiasi nuklir, di mana efek sampingnya itu ada iodisme, rasa logam di mulut, nyeri tenggorokan, terus ada ruam, peningkatan air liur, dan reaksi hipersensitivitas, gangguan GI, dan hipotiroidisme jika digunakan berlebihan. Di mana kontraindikasi pada iodida ini ada hipersensitivitas terhadap iodida, tuberkulosis aktif, gangguan tiroid autoimun dalam beberapa kasus, di mana dosisnya itu pertama ada contoh larutan Lugol yang mengandung iodida dan iodin 5-10 tetes 3 kali sehari per oral selama 7-10 hari sebelum operasi. Next, contoh obat pada iodida. Iodium radioaktif, di mana mekanisme kerja pada iodium radioaktif atau 1-131 yang diserap oleh kelenjar tiroid seperti iodium biasa. Setelah diakumulasi 1-131 memancarkan radiasi beta dan gamma yang merusak jaringan tiroid yang menyebabkan destruksi selektif sel folikular. Ini digunakan terutama dalam kondisi hipotiroidisme dan kanker tiroid, di mana indikasi pada iodium radioaktif ini ada hipotiroidisme terutama penyakit Graves. Efek sampingnya itu ada hipotiroidisme, tiroiditas radiasi, terus ada sialidenitis, peradangan kelenjar ludah. Di mana kontraindikasinya itu ada kehamilan dan menyusui, pasien dengan ovulotomopati Graves berat karena bisa memperburuk kondisi, di mana dosisnya itu ada hipotiroidisme 10-30 mg, untuk pada kanker tiroid itu ada 30-200 mg. Next, contoh obatnya sebagai berikut. Selanjutnya itu ada beta blocker, di mana mekanisme kerja pada beta blocker itu bekerja dengan memblokir reseptor beta adrenergik B1 dan atau B2 yang menurunkan efek simpatis seperti denyut jantung, kontraktiilitas miokard, dan tekanan darah. Dalam hipertiroidisme digunakan untuk mengontrol gejala adrenergik, palpitasi atau tremor atau kecemasan, di mana indikasinya hipertensi, gagal jantung, B1 selektif, angina pectoris, dan aritmia migran. Next, di mana efek beta blocker itu ada bradykardia,
hipotensi, bronkospasme, non-selektif itu ada fatigue, gangguan tidur dan depresi. Kontraindikasinya itu ada asma atau penyakit paru obstruktif kronik untuk beta blocker non-selektif. Bradikardia berat itu ada blok jantung tingkat tinggi atau shock kardiogenik, di mana dosisnya itu ada propanolol itu 10 sampai 40 mg itu 3 sampai 4 kali sehari untuk gejala hipertiroid. Terus ada obat atenolol di mana memiliki dosis 25 sampai 100 mg per hari, 1 sampai 2 kali sehari. Terus ada obat metoprolol di mana 25 sampai 10 mg per hari tergantung indikasinya. Next, berikut adalah contoh-contoh obat dari propanolol dan atenolol dan metoprolol. Golongan obat terkait hormon itu ada 3, yang dimana yang pertama itu ada golongan penghambat atau penunjang estrogen, yang kedua itu ada penghambat penunjang progesteron, yang ketiga itu adalah golongan penghambat penunjang androgen. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya golongan penghambat dan penunjang estrogen. Mekanisme kerja dan patofisiologi dari penghambat estrogen ini, yang pertama itu ada SERM, contoh obatnya tamoxifen, raloxifen, clomifen. Mekanismenya mengikat reseptor estrogen dan bertindak sebagai antagonis di jaringan payudara. Yang kedua aromatase inhibitor, contohnya anastrozol, letrozol. Mekanismenya menghambat enzim aromatase, mengurangi konversi androgen menjadi estrogen. Yang ketiga yaitu SERT, contohnya fulvestrant. Mekanismenya mengikat dan menyebabkan degradasi reseptor estrogen. Selanjutnya penunjang estrogen, contohnya estradiol dan estrogen terkonjugasi. Mekanismenya meningkatkan kadar estrogen untuk mengikat reseptor di berbagai jaringan. Efek samping dari SERM yaitu hot flashes, mual, dan nyeri sendi. Tamoxifen, risiko tromboembali, katarak, hiperplasia. Clomifen, risiko OHSS, kehamilan ganda. Selanjutnya efek samping dari aromatase inhibitor, hot flashes, nyeri sendi, hipertensi, dan hiperkolesterolemia. Fulvestrant yaitu nyeri suntikan, kelelahan. Terapi estrogen, mastalgia, mual, pendarahan, vagina. Kontraindikasinya kehamilan dan menyusui. Semua golongan dilarang. Riwayat kanker, estrogen sensitif, hindari estrogen. Penyakit FTE, trombosis, hindari estrogen atau SERM. Penyakit hati aktif, hindari SERM dan estrogen. Indikasi dan obat. Yang pertama itu pada kanker payudara, tamoxifen, aromatase inhibitor, anastrozol, letrozol, fulvestrant. Yang kedua osteoporosis pasca menopause. Obatnya raloxifen, estrogen HRT. Indikasi dan obat. Yang nomor 3 gejala menopause, estradiol, oral patch topikal. Yang keempat induksi ovulasi. Obatnya clomifen dan letrozol. Selanjutnya dosis umum dewasa pada tamoxifen. Indikasinya kanker payudara ER, dosisnya 20 mg PO/QD selama 5 sampai 10 tahun. Raloxifen indikasinya osteoporosis, dosisnya 60 mg PO/QD. Clomifen indikasi infertilitas, dosisnya 50 mg PO/QD selama 5 hari. Anastrozol indikasinya kanker payudara, dosisnya 1 mg PO/QD. Letrozol indikasi kanker dan ovulasi, dosisnya 2,5 mg PO/QD selama 5 hari. Yang terakhir exmastan indikasi kanker payudara, dosisnya 25 mg PO/QD. Dosis umum dewasa pada fulvestrant indikasinya kanker metastatik, dosisnya 500 mg IM per bulan. Yang selanjutnya estradiol indikasinya gejala menopause, dosisnya 1 sampai 2 mg PO/QD. Yang terakhir estrogen terkonjugasi indikasinya gejala menopause, dosisnya 0,625 sampai 1,25 mg PO/QD. Contoh obat yang beredar penghambat estrogen, tamoxifen itu Nolvadex, clomifen, clomid, raloxifen, Evista, fulvestrant, Vasiodex, anastrozol, arimidex, letrozol, femara, exemastan, aromacin. Penunjang estrogen, estradiol, extrach atau oral, limara atau patch.
estrogen terkonjugasi atau sama dengan premarin, kombinasinya bezadoxifen, estradiol, filestrol, oestrogel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh obat dari golongan penghambat dan penunjang estrogen adalah Evista, estradiol, dan tamoxifen. Selanjutnya ada golongan penghambat dan penunjang progesteron. Yang pertama ada agonis progesteron atau penunjang. Obat ini bekerja dengan mengikat dan mengaktifkan reseptor progesteron atau PR, meniru efek hormon progesteron alami. Aktivasi PR mengatur transkripsi gen yang penting untuk mempertahankan kehamilan, menstabilkan endometrium, dan menghambat ovulasi. Contoh obatnya ada promegeston. Yang kedua ada antagonis progesteron atau penghambat. Obat ini menghambat efek progesteron dengan mengikat PR tanpa mengaktifkannya, sehingga mencegah transkripsi gen yang bergantung pada progesteron. Contohnya ada mifepriston. Yang ketiga ada modulator selektif reseptor progesteron atau yang disingkat dengan SPRM. Obat ini memiliki aktivitas agonis dan antagonis tergantung pada jaringan target. SPRM dapat bertindak sebagai agonis di satu jaringan dan antagonis di jaringan lain, tergantung pada keberadaan koaktivator dan koreseptor dalam sel target. Indikasi klinisnya untuk agonis progesteron itu ada terapi penggantian hormon, pencegah keguguran, amenore, dan gangguan menstruasi. Sedangkan antagonis itu terminasi kehamilan dan sindrom Cushing. Untuk SPRM itu ada pengobatan fibroid uterus dan kontrasepsi darurat, efek samping dan kontraindikasi. Untuk efek samping umum itu ada agonisnya itu retensi cairan, nyeri payudara, dan perubahan suasana hati. Untuk antagonis ada mual, muntah, pendarahan, dan nyeri perut. Untuk SPRM itu ada pendarahan tidak teratur dan sakit kepala. Kontraindikasinya untuk agonis ada kanker payudara, untuk antagonis ada kehamilan topik, gangguan adrenal, dan penggunaan antikoagulan. Dan untuk SPRM ada gangguan hati berat, kehamilan, dan menyusui. Untuk dosis umumnya ada promegeston itu 0,5 sampai 10 mg per hari tergantung indikasi. Sedangkan untuk mifepriston itu 200 mg sebagai dosis tunggal untuk terminasi kehamilan. Untuk ulipristal asetat itu 30 mg sebagai dosis tunggal. Untuk contoh obatnya itu ada misoprostol. Selanjutnya ada golongan penghambat dan penunjang androgen. Ini penghambat androgen atau anti-androgen. Mekanisme kerja dan patofisiologinya yaitu menghambat androgen bekerja dengan mengintervensi jalur androgen melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada antagonis reseptor androgen. Obat seperti bicalutamide itu mengikat reseptor androgen di sitoplasma, mencegah aktivasi oleh testosteron atau DHT, serta menghambat translokasi nuklil dan transkripsi gen yang bergantung pada androgen. Yang kedua itu ada inhibitor sintesis androgen, berperan dalam biosintesis androgen di testis, adrenal, dan jaringan tumor sehingga menurunkan kadar testosteron dan DHT. Yang ketiga ada inhibitor 5A reduktase, ini mengkonversi testosteron menjadi DHT. Selanjutnya yaitu golongan penghambat dan penunjang androgen, di mana golongan ini memiliki indikasi untuk kanker prostat, lalu hiperplasia prostat jinak, alopecia androgenetik, serta hirsutisme dan jerawat pada wanita. Lalu juga bisa digunakan sebagai terapi pada feminisasi untuk wanita transgender. Lalu obat golongan ini memiliki efek samping itu disfungsi seksual, lalu ginekomastia, kelelahan, anemia, dan penurunan massa otot ataupun osteopenia dan osteoporosis. Lalu juga terjadi peningkatan resiko hipertensi dan diabetes dan penyakit kardiovaskular. Lalu golongan penghambat dan penunjang androgen ini memiliki kontraindikasi, memiliki hipersensitivitas terhadap komponen obat, gangguan fungsi hati berat, dan pada wanita hamil ataupun menyusui. Dan dosis ini memiliki yang contohnya itu bicalutamide itu 50 mg per hari atau 150 mg per hari. Lalu untuk obat enzalutamide itu dosisnya 160 mg per hari. Lalu apalutamide memiliki dosis 240 mg per hari. Lalu abirateron itu dosisnya 1000 mg per hari dan dikombinasikan dengan prednison. Lalu obat terakhir itu finasteride itu dosisnya 1 mg per hari dan 5 mg per hari. Contoh obatnya seperti yang ada di slide.
Lalu golongan obat selanjutnya itu golongan penghambat dan penunjang androgen ini memiliki terapi pengganti androgen. Itu mekanisme kerjanya itu terapi ini bertujuan untuk mengembalikan kadar testosteron normal pada pria dengan hipogonadisme. Dan testosteron eksogen diberikan untuk menggantikan produksi endogen yang rendah dan mengaktifkan reseptor androgen dan memulihkan fungsi fisiologis seperti libido, massa otot, dan kepadatan tulang. Untuk indikasinya ini sebagai hipogonadisme, lalu keterlambatan pubertas, dan terapi maskulinisasi pada pria transgender. Untuk efek sampingnya itu ada polisitemia, lalu ada retensi cairan dan edema, lalu jerawat dan kulit berminyak, ginekomastia, dan penekanan spermatogenesis. Untuk kontraindikasinya itu pada kanker prostat atau payudara pada pria, lalu polisitemia berat, gangguan fungsi hati berat, dan hipersensitivitas terhadap testosteron atau komponen sediaan. Untuk dosisnya itu yang pertama testosteron enantat itu dosisnya 50-400 mg. Lalu testosteron gel itu dosisnya 50 hingga 100 mg per hari dioleskan di kulit. Lalu testosteron patch itu 4-6 mg per hari dan ditempelkan pada kulit. Contoh obatnya itu ada seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk kesimpulannya, obat-obat yang digunakan dalam penanganan gangguan sistem endokrin, khususnya pada kasus diabetes mellitus, gangguan tiroid, serta ketidakseimbangan hormon. Untuk diabetes mellitus itu digunakan obat-obatan seperti metformin, sulfonylurea, meglitid, insulin, dan lainnya yang bekerja melalui berbagai mekanisme untuk mengontrol kadar gula darah. Dan untuk pada gangguan tiroid seperti hipertiroidisme, lalu terapi mencakup tionamid, iodida, yodium radioaktif, dan beta blocker untuk menghambat produksi atau efek hormon tiroid. Lalu selain itu terdapat juga obat yang mempengaruhi hormon, baik penghambat maupun penunjang estrogen, progesteron, dan androgen yang digunakan dalam pengobatan kanker, gangguan menstruasi, menopause, dan terapi hormon. Setiap obat memiliki indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan dosis tersendiri yang perlu. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.